Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari Rabu tanggal 16 Agustus. Ya besok insya Allah nih perayaan kemerdekaan. Merah juga merah Ustaz ya. Jadi alhamdulillah ini di Pandeglang, di salah satu kafe di Pandeglang. Saya bertemu dengan Ustadz Abdul Haq, dengan tentu saja yang sudah lama ini ditunggu-tunggu, bukunya adalah Naik Makom. Dan sore ini kita akan obrolkan tentang Naik Makom ya, bagaimana ini buku sampai tercetak. Dan cepet banget prosesnya, ketika dia mau langsung dapat nih. Ustadz, gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, pertama saya hadiahkan buku ini buat Kang Abi Najar sebagai guru Oke, siap. Tanda tangan berarti ya? Tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Jadi saya harus nulis kayaknya itu ya? Harus. Nah makanya pengen nulis ceritanya gimana nulisnya nih? Tulislah sampai nama kita tertulis di batu nisan. Jangan sampai nama kita di batu nisan. Oh iya. Harus ada buku dulu. Buku dulu. Ini ditampi bukunya. Oke, makasih banyak. Mudah-mudahan barokah. Amin, amin. Oke, siap. Naik makom memang bahasa yang saya terima di Stephen dulu. Oke, siap. Ustadz harus naik makom. Oke. Nggak ngerti. Waktu bahasa Ustadz, bahasa agama orang bahasa ya? agama makom juga. Naik makom. Cuman secara pemahaman belum nyampe gitu kan. Okay. Nah 3-5 tahun di Stephen kita pahami baru betul harus naik makom gitu kan. Naik level ya? Naik level, naik tingkat. Iya, tingkat. Cek bahasa Sunda mah ulah gitu-gitu wae. Harus ada peningkatan gitu ya. Kemudian disurvei memang kan dari buku itu, dari tulisan-tulisan pemikiran, ikut lomba dulu Kang. Oh iya, lomba narasi internasional, iya, dari program Sukses Mulia, ya? Stephen Institute. Pemenang nomor 1 ya? Nomor 1. Dengan dulu yang sama Naik Iya, Makom. dengan sama Naik Makom. Oke. Karena waktu itu kita bikin penelitian kan 3 tahun awal itu, yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Saya survei 10 masjid di sekitar rumah saya di Pekanbaru, emang seperti itu. Oke. Yang nyumbang itu aja. Yang nomor 1 kelompok pertama kurban itu aja. 10 masjid itu saya cek betul. Kayaknya begitu sih. Saya di kampung saya juga. Sama kan gitu. Kemudian orang kaya jatuh miskin, tak lama kemudian kaya lagi. Orang miskin dapat warisan, tak lama kemudian miskin lagi. Oke. Nah akhirnya ketemulah konsep dapat situ. Oke. Juara 1, tapi belum terkonsep secara rapi. Akhirnya naik makom lagi, sampai ke ikut namanya dulu program lisensi trainer Stephen ya. Oh iya. Dulu kan masih promotor, masih promotor. Kemudian ikut 2-3 tematik. Saya ikut tuh tematik Stephen Tafis, alhamdulillah lulus. Stephen Teaching karena ngajar, sama Stephen Health buat kesehatan. Oke. Naik lagi terus. Naik lagi. Dan di situ kalau misalnya ditantang harus nulis buku ya? Iya. Sudah ada program nulis buku, alhamdulillah. Kemudian lulus TFT 2 hari online dengan Misi Day dan Pak Dr. Amin, ya kan? Amin ya. Amin sama siapa tuh Kang Lutfi ada ya? Abah Latif kan? Abah Latif. Dapatlah konsep itu naik makom. Cuma belum rapi waktu itu. Iya. Dapatlah akhirnya SMP ke SMA. Oke, itu ya naik makom intinya ya. Jembatan keledainya. Iya. Dan itu kekhasan orang sensing sebenarnya, sensing introvert. Akhirnya teori yang banyak itu coba disimpulkan lagi. Di SMP, jadi SMP. Coba jelasin dikit lah. SMP. S-nya itu sahabat. Faktor pertama yang bisa mempengaruhi kita adalah sahabat. Iya, untuk naik makom itu butuh sahabat. Teman boleh banyak, tapi sahabat jangan banyak-banyak. Oke. Yang mau dia menasihati kita ketika kita salah. Oke. Yang mau meluruskan kita kalau kita bengkok itu sahabat tuh. Dambi pun nggak banyak sahabat dia kan. Yang utama cuma 4. Nah, siapa sahabatmu sangat mempengaruhi kehidupanmu selanjutnya. Mantap. Kadang-kadang gara-gara seorang sahabat loh dia jadi miliarder. Gara-gara seorang sahabat dia naik ke profesor. Gara-gara seorang sahabat juga dia jadi bandar narkoba. Gara-gara sahabat dia masuk penjara gitu. Ini betul-betul jadi penting nomor 1 itu sahabat. Sangat berpengaruh. M-nya mindset. Oke. Jadi, kenapa orang miliarder? Karena otaknya miliar. Kenapa dia miskin? Otaknya miskin, recehan. Perangkat di otak itu miskin ya. Ini yang susah dan perlu waktu lama. Nggak bisa sehari 2 hari, mungkin setahun 2 tahun. Mindset penting gitu. Seorang tukang parkir melihat mobil, yang di otak dia apa? 2.000. Maksimal 10.000.
Apapun mobil yang lewat, dia lihat 2.000. 2.000. Dia kejar prit 2.000. Adakah mindset tukang parkir? Kapan saya beli Pajero? Kayaknya kapan saya beli Extra 7? Nggak ada. Karena mindsetnya tukang parkir. Jadi mindset inilah yang ada kawan saya manajer dalam bidang zakat infak sedekah, dia manajer fundingnya. Miliaran dana buat orang miskin. Miliaran dana. Satu perusahaan itu dana buat orang miskin sekitar situ. 80%-nya tak bisa berubah. Dikasih modal habis, habis semua. Kenapa? Mindsetnya gitu. Jadi jangan salahkan orang kaya. Jangan salahkan dana. Dana tuh ada. Orang siap bantu. Selama mindsetnya tak berubah, tak akan bisa berubah. Nah, dari situ lu perlu mindset saya kan. Saya berkawan dengan 3 tahun ini, berkawan dengan profesor. Alhamdulillah. Saya pun praktekkan kepada diri kita kan, saya harus perbaiki sahabat saya gitu. Banyak sahabat-sahabat kita kan, cuma yang selevel, tunggu dulu. Yang masih di bawah, tunggu dulu. Saya mau naik ke atas nih, naik makom saya bilang kan. Maka 3 tahun ini saya hampir setiap hari ngobrol dengan profesor, diskusi dengan profesor. Hasilnya apa? Ya, berkawan dengan tukang minyak wangi kecepatan wanginya. Ini kan masih jalan nih ya. Tadi udah pakai kan? Masih. Berkawan dengan tukang minyak wangi kecepatan wanginya. Berkawan dengan tukang las kecepatan apinya. Berkawan dengan profesor kecepatan ilmunya ya. Risiko. Dapatlah saya 2 gelar doktor. Mantap, keren. Risiko berkawan dengan profesor. SM mindset P-nya. Potensi. Sahabatnya bagus. Mindsetnya sudah berubah. Potensinya nggak ketemu. Galau. Gelisah. Ada singkatan bagus kan? Boga mentah. Bosan. Gelisah. Merana. Tak tentu arah. Boga mentah gara-gara tidak tahu potensi. Mindsetnya bagus, sahabatnya bagus. Dia nggak ketemu potensi. Nggak menemukan bintang terang. Nggak tahu fokus satu hebat di mana. Galau nggak bakal jadi. Disitulah Stephen keluar ya. Alhamdulillah, tanpa ngomong banyak-banyak, orang baca buku saya, ujung-ujung, Pak Ustadz, saya tes, menyerahkan bokongkan jarinya. Menyerahkan dirinya. Jarinya betul, menyerahkan dirinya. Tanpa ngomong macam-macam, baca bukunya, sudah beberapa orang. Berarti penting nih buat para promotor ya, terutama promotor RSB. Jangan nggak buku punya buku ini. Insya Allah di RSB sudah ada. Siap nih. Udah siap berapa nih? Ratusan buku ya. Jadi SMP, sahabat, mindset, potensi. Setelah itu SMA. Nah, kalau sahabatnya perbaiki, mindsetnya bagus, potensinya ada, maka naik ke SMA. Dan memang pas kan setelah SMP, SMA. Tapi SMA apa? Sukses. Dulu sukses itu ikut mentor, sukses ikut coach, sukses ikut guru. Ternyata setelah Stephen enggak, sukses berdasarkan potensi masing-masing. Sukses di sensingnya, sukses di thinkingnya, sukses di feelingnya. Ojo dibanding-banding nggak bisa dipaksa-paksakan. Jadi kalau mau modelnya salah, bisa jadi nggak nyampe-nyampe ya. Ustadz sensing, memodel orang intuiting nggak nyampe-nyampe. Kebanyakan para motivator ikut saya seperti ini memaksakan, nggak bisa. Nah, Stephen menemukan, akhirnya suksesnya pun lebih spesifik, sukses berdasarkan potensinya. M-nya itu mulia. Awalnya bisa mulia, cuman dalam bidang keilmuan saya sekarang ini mesti miliarder. Ini mindset yang perlu diperbaiki dalam benak umat Islam. Kita sudah merdeka, besok merdeka. Yang berjuang para alim ulama, para habaib, cuman masalahnya masih di bawah garis kemiskinan. Dan kebanyakan pasti di Indonesia Muslim ya, yang miskin pasti. Bahkan 26 jutanya stunting kan, kurang gizi. Sarapannya 24% kalau nggak salah. Iya, betul. Dari sekian warga miskin. Jadi dari 4 warga 1 orang yang kurang gizi. Betul. Stunting. Makanya nasi plus mie. Karbohidrat plus karbohidrat itu. Ternyata itu betul. Konsumsi daging kurang, konsumsi susu kurang, konsumsi telur juga masih kurang. Jadi miliarder ya. Harus miliarder. Pastikan jadi miliarder. Berdasarkan potensinya. Sensing bisa miliarder, thinking pun bisa jadi miliarder, feeling pun bisa jadi miliarder, intuiting pun bisa jadi miliarder, insting pun bisa jadi miliarder. Semua bisa. Dan pelan-pelan Allah hantarkan kepada kami. Oh, ini thinking miliarder bisa. Ini feeling miliarder, ini luar biasa bisa gitu. Mantap. Maka boleh sukses S-nya, sukses M-nya mulia, tapi lebih spesifik lagi sukses dan miliarder gitu. Ya, sukses mulia itu kan dua-duanya. Jadi harta, tahta, kata cinta, dan juga mulia dibagi bagi orang lain. Itu pentingnya kolaborasi. Jadi memang harus miliarder dan mulia gitu loh. Betul.
Oke. SMA. A-nya apa? A-nya asik, gue banget. gue banget. Gitu. Oke. Dia tidak akan galau gelisah kalau ketemu potensinya. Dia akan habis-habisan asik, gitu, luar biasa. Alhamdulillah. Dan gue asik loh. Gue asik keliling dunia. Gue asik mengajarkan kepada teman-teman. Keren, keren. Oh, mantep banget deh sharing sore ini. Jadi nggak kuat pengen segera baca dan memahaminya, bukan hanya baca. Insya Allah saya ingin pengen menyampaikannya juga. Maka kita akan bikin bedah buku. Biar dialog kan. Silakan baca bukunya. Kita bikin konten nanti Insya Allah akan zoom ya kan. Bagaimana buku ini bisa bermanfaat buat umat berikutnya. Oke, baik, makasih banyak Ustaz. Sama-sama. Sorenya nih kita nyeruput kopi terakhir. Masya Allah, kopi Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kami sedang di Pandeglang ya. Masya Allah, kampung tercinta. Baik, teman-teman semua, obrolan singkat sore ini mudah-mudahan bermanfaat dan kami tunggu semuanya naik makom dan kami insya Allah bisa membersamai Anda di Rumah Stephen Banten untuk naik makom bersama-sama. Jangan di situ-situ saja, jangan begitu saja. Segera naik makom. Stephen, gue banget. Segera naik makom ada singkatannya. Oh, senam. Segera naik makom. Allah. Nggak mudah itu, Kang. Lama dapat inspirasinya. Oke. Memang sensing itu selalu dalam bahasanya, cara belajarnya itu adalah merekam vocabulary dan membahasakan dengan bervariasi. Betul. Bervariasi itu singkatan salah satunya. Iya, betul. Memvariasikan vocabulary itu. Iya. Ya, menghafal itu pakai singkatan-singkatan. Jadi pas banget ya. Baik, terima kasih. Ya, karena jangan lama-lama juga ngomongnya, bosan. Terima kasih. Sampai ketemu di konten-konten yang lain. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.